Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Siti Fatimatus Zahra. Saya guru di SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Panca Sakti Tegal. Nomor induk mahasiswa 192 372 0033. Kemudian UKG, nomor UKG 2015 022 49370. Pada hari ini Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Brebes. Praktek pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 9 dengan materi hakikat dan teori kedaulatan. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Ya. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kelas 9I semuanya sehat ya. Sehingga pada siang hari ini kalian bisa mengikuti untuk kegiatan pembelajaran materi hakikat dan teori kedaulatan untuk mapel PPKN. Kemudian dari teman kalian yang tidak hadir pada siang hari ini, siapa? Nihil. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai ya, sekarang kita berdoa dulu bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, semuanya untuk berdiri. Yang berlira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap hujan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang berkibarlah selama-lamanya.
kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang mulia, berkibarlah selama-lamanya. Ya, silakan untuk duduk kembali. Nah, tadi telah ditayangkan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Ya, tentunya lagu tersebut mempunyai adanya suatu makna. Nah, apa makna dari lagu Berkibarlah Benderaku tadi? Siapa yang mau menjawab? Maknanya. Restu? Apa makna dari lagu wajib nasional tadi, Berkibarlah Benderaku? Ya, silakan yang mau menjawab. Silakan yang mau menjawab. Apa? Yaitu mengenai apa? Bendera yang dikibarkan. Ya. Yaitu menunjukkan adanya bahwa bendera merah putih itu merupakan lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu makna dari lagu wajib nasional tadi. Oke, sekarang kita beralih pada pembelajaran pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai pada materi, ya, pada materi hakikat dan teori kedaulatan rakyat, terlebih dahulu Bu Guru akan bertanya kepada kalian mengenai materi yang sudah Bu Guru berikan minggu yang lalu. Pertanyaan yang pertama, apa arti dari sikap positif? Ya. Arti sikap positif adalah sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Ya, arti dari sikap positif adalah sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Pertanyaan yang kedua, sikap apa pengertian dari sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila? Fahri? Adalah sikap baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ya, betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, apa atau berilah atau sebutkan contoh perilaku positif. Yuan. Mengikuti peringatan upacara Hari Besar Nasional, Ya. mengikuti upacara bendera, loyal dan disiplin terhadap setiap tugas yang diberikan. Ya, semua pertanyaan telah terjawab dengan baik dan benar. Silakan kalian tepuk tangan untuk teman-teman kalian tadi menjawab. Itu materi kemarin yaitu mengenai sikap positif terhadap apa? Nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk materi yang sekarang akan kita pelajari adalah mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Namun sebelumnya kalian amati dulu mengenai video ini. Di hatiku
diperhatikan, kemudian sambil untuk diamati tayangan video tersebut. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Ya, itu tadi sekilas tayangan video mengenai yang kaitannya dengan materi, hakikat, dan kedaulatan rakyat. Hakikat dan teori kedaulatan. Nah, sekarang apa dari makna tayangan video tadi? Restu, silakan. TNI untuk mempertahankan dan melestarikan serta menjaga kedaulatan NKRI. Iya. Betul, tepuk tangan untuk Restu. Itu tentang perjuangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam mempertahankan dan melestarikan ya negara kesatuan Republik Indonesia berikut dengan kedaulatannya. Nah, sekarang untuk materi tentang hakikat dan teori kedaulatan. Ini materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, judulnya mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Untuk materi PPKN kelas 9. Kedaulatan itu adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Bahkan kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Nah, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat mengandung konsekuensi bahwa rakyat merupakan pihak pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga di sini bahwa kedaulatan itu sangat penting bagi suatu negara. Ya, syarat berdirinya suatu negara itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mengenai memiliki rakyat, yang kedua memiliki wilayah, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, pengertian kedaulatan itu adalah bahwa kata kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum atau pemilu. Sifat pokok kedaulatan di sini ada 4. Yang pertama adalah asli, 2 permanen, 3 tunggal, 4 tidak terbatas.
Asli artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Yang ketiga adalah tunggal, yang artinya bahwa kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain. Yang keempat, sifat tidak terbatas, yang artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sekarang macam-macam kedaulatan. Macam-macam kedaulatan itu ada dua. Satu, kedaulatan ke dalam. Dua, kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam yaitu bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri. Contohnya apa sih kedaulatan ke dalam itu? Di antaranya satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu contoh kedaulatan ke dalam. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, contohnya apa kedaulatan keluar? Di antaranya satu, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, presiden mengangkat duta dan konsul, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam teori kedaulatan. Satu adalah teori kedaulatan Tuhan. Dua, teori kedaulatan raja. Tiga, teori kedaulatan negara. 4, teori kedaulatan hukum. 5, teori kedaulatan rakyat. Dari 5 macam ini, teori kedaulatan yang ada, manakah yang dianut oleh negara Indonesia? Mana? Iya, teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Nah, macam-macamnya tadi sudah. Nah, ini tentang pengertiannya. Ya, teori kedaulatan Tuhan. Ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Kemudian teori kedaulatan raja, yaitu yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Yang ketiga, teori kedaulatan negara, yang artinya bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Yang keempat, teori kedaulatan hukum, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Jadi di sini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis ini yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kemudian yang kelima, teori kedaulatan rakyat, yaitu bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, yang terakhir di sini yaitu Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang,
Maka kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Nah, itu tadi untuk materi ya mengenai hakikat dan teori kedaulatan rakyat. Nah, sekarang dari tadi yang kalian perhatikan ya pada tayangan PowerPoint tadi, materi tentang hakikat dan teori kedaulatan, maka sekarang Bu Guru akan memberikan suatu pertanyaan ya maupun dengan jawaban dengan suatu permainan. Sekarang kalian coba untuk membentuk kelompok besar, yaitu terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertanyaan dan kelompok jawaban. Silakan untuk membentuk. Ya, berarti terbagi 2 ya, terbagi 2 kelompok besar. 2 kelompok, ya, 2 kelompok. Ini nambah saja ke sini. Ya, sekarang tetap duduknya tetap aja. Kan nanti acak sih. Iya. Iya. Silakan. Kelompok besar dulu, nanti baru kelompok yang ya 2 kelompok. Kelompok pertanyaan dan kelompok jawaban. Iya. Ini gabung sini, duduk sini kan bisa. Iya. Jadi 2 seperti kemarin. Ya, kelompok besar dulu. Ya, bisa ini kan dipakai bisa. Iya, tekan. Ini. Nah. Udah? Ya. Belakang lagi bisa. Satu ya? Iya. Ya, sekarang silakan kalian lihat dari pertanyaan maupun jawaban tadi yang sudah Bu Guru berikan, dan silakan kalian mencari pasangannya dalam waktu 3 menit. Cari pasangan. Cari pasangan. Ya, cari pasangan. Cari pasangan, kalau sudah duduk. Ya, ingat-ingat. Lebih. 1. Kasihkan belakangnya yang. Silakan cari pasangan. Sudah? Bagi yang sudah menemukan duduk. Bagi yang sudah menemukan duduk. Silakan.
Silakan. Silakan yang sudah menemukan bisa duduk kembali. Yang sudah menemukan bisa duduk kembali dengan tertib. Ya, tertib. Sudah? Ya, kalau sudah duduk. Yang sudah menemukan. Ya, duduk. Duduk. Ya. Sekarang kalau sudah menemukan pasangan, silakan siapa yang maju terlebih dahulu untuk dipresentasikan. Silakan Restu. Pasangannya siapa? Pasangannya dengan siapa Restu? Ya. Silakan. Ya. Dengan Restu. Ya. Yang di enggak usah, langsung aja. Pertanyaan dulu. Pertanyaan dulu. Yang pertanyaan dulu. Kenalan nggak usah? Pertanyaan dulu baru ini. Assalamualaikum. Iya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badur Rahman. Dan saya Restu Agung. Sebutkan sifat pokok kedaulatan. Sifat pokok kedaulatan. 1. Asli, 2. Permanen, 3. Tunggal, 4. Tidak terbatas. Betul? Ya, oke, betul. Tepuk tangan untuk Badur dengan Restu. Kemudian berikutnya siapa? Yang ya silakan Ipa. Ustazah. Pasangannya dengan Kesa. Ya, silakan. Kesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istazah Khalika Fairuz dan rekan saya Isya Bungardianto. Pertanyaannya, sebutkan 5 macam teori kedaulatan. Jawabannya, teori kedaulatan ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Kedua, teori kedaulatan raja. Ketiga, teori kedaulatan negara. Keempat, teori kedaulatan hukum. Dan kelima, teori kedaulatan rakyat. Betul? Ya, betul. Silakan tepuk tangan untuk Ustazah dan Kesa. Kemudian berikutnya, yang ketiga, siapa yang mau maju? Silakan. Ini, ya, pasangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Vivinandia dan rekan saya Izanur Kafiani. Pertanyaannya, sebutkan 3 contoh kedaulatan ke dalam. Contoh kedaulatan ke dalam. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul? Jawabannya ya, betul, tepuk tangan. Kemudian berikutnya, siapa yang mau maju lagi? Presentasi depan. Arya dengan Alivia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Cahaya Aliska. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gede Karya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 contoh kedaulatan ke dalam. Jawabannya, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan. Ya. Silakan itu kembali Arya dengan Olivia. Ya. Ya, cukup. Yang presentasi cukup 4 ya tadi ya. Ya, sekarang perhatikan. Perhatikan. Setelah tadi kalian sudah presentasi di depan ya dengan permainan kertas ya yang dibuat kartu menjadi 2 kelompok, kelompok jawaban dan kelompok pertanyaan. Ya, di sini
kalian nanti berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja LKPD. Ya, nanti dengan perwakilan aja menjadi 5 kelompok LKPD itu. Nah, sekarang sebelum melangkah pada menjawab tentang LKPD, kita supaya tidak tegang ya, otot-otot kalian juga menjadi lentur ya, tidak kaku. Nah, sekarang ice breaking dulu ya, dengan tepuk semangat dan tepuk ya, lato-lato. Silakan semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Siap? Ya, sekarang kita mulai dengan tepuk semangat ya. Kalau sudah hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Kemudian tepuk lato-lato. Ya, tepuk lato-lato cepat dan ya, lambat. 1, 2, 3, tepuk lato-lato. Keras, 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 lambat. Nah, ya. Terima kasih, tepuk bersama-sama. Ya, duduk kembali. Sekarang LKPD perwakilan saja ya, supaya waktu. Yang mau maju untuk mempresentasikan dari hasil LKPD tadi. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gede Karya. Dan saya Risto Agung Samudra. Akan membacakan. 1. Jelasan pengertian kedaulatan menurut A. Asal kata bahasa Arab. B. Jinbodin. A. Berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. B. Menurut Jinbodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. 2. Sebutkan 2 macam teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Terus yang ketiga. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh kedaulatan ke dalam. Contohnya, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul? Nah, silakan duduk kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompoknya Kesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Izan Nur Oktaviani dan rekan saya Desya Bungardianto.
1. Jelaskan pengertian kedaulatan menurut A. Asal kata bahasa Arab. B. Chin Bodin. A. Asal kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. B. Menurut pendapat Chin Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedua, sebutkan dua macam teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. Dua macam teori kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia adalah 1. Teori kedaulatan hukum dan 2. Teori kedaulatan rakyat. Terus yang ketiga. 3. Sebutkan 3 contoh kedaulatan ke dalam. 3 contoh kedaulatan ke dalam. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Dan 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul jawabannya? Betul. Ya, betul. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Olivia. Silakan dengan siapa? Ya, perwakilan saja. Dengan Ibadul, boleh. Silakan dengan Ibadul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Cahaya Liska. Dan saya Ibadur Rahman. Pertanyaannya nomor 1. Jelaskan pengertian kedaulatan menurut A. Asal kata bahasa Arab. B. Chin Bodin. A. Daulah artinya kekuasaan tinggi. B. Menurut Chin Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nomor 2. Sebutkan 2 macam teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. 3. Sebutkan 3 contoh kedaulatan ke dalam. Contohnya, 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang kelompoknya Juan. Juan. Silakan. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Halika Fairuz dan rekan kelompok saya, Salona Bila Septiana. kami sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang telah kelompok kami didiskusikan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian kedaulatan menurut A. Asal kata bahasa Arab dan B. Chin Bodin. A. Menurut kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. B. Menurut Chin Bodin adalah kekuasaan tertinggi yang dihadapkan pada rakyat dan negara tanpa adanya pembatas atau hukum. Pertanyaan kedua, sebutkan 2 macam teori kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 contoh kedaulatan ke dalam. Contoh kedaulatan ke dalam adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul? Jawabannya? Ya, betul. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang perhatikan
Dari hasil diskusi kalian dengan menjawab di LKPD ya, dari materi hakikat dan teori kedaulatan rakyat. Ya, ternyata kalian semuanya dalam menjawab sudah betul ya. Dalam artian berarti kalian betul-betul memperhatikan dalam pembelajaran di materi hakikat dan teori kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan itu sangat penting bagi suatu negara. Tanpa pemerintah memiliki kedaulatan, maka negara itu tidak akan bisa berdiri, karena syarat berdirinya suatu negara tadi ada berapa? Ada 3 apa saja? Memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Oke, betul. Bahwa syarat berdirinya suatu negara itu diantaranya 1, memiliki rakyat, 2, memiliki wilayah, 3, pemerintahan yang berdaulat. Ya, negara Indonesia itu memperoleh kedaulatannya kapan? Tanggal berapa? Bulan tahun berapa? 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus 1945. Dan saat itu pula secara otomatis negara kita itu menjadi negara yang berdaulat, sehingga negara Indonesia itu sah berdiri sebagai negara Indonesia. Nah, dari adanya kedaulatan tadi, maka juga kita harus mengetahui tentang sifat pokok dari kedaulatan. Sifat pokok kedaulatan tadi ada berapa? Ada 4. 1, asli. 2, 3, 4, tidak terbatas. Itu sifat pokok kedaulatan. Dan kedaulatan itu sendiri itu ada 2 macam. 1 apa? Kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar. Iya, ada 2, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Dan macam-macam teori kedaulatan itu ada 5. 1 apa? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Di antara 5 itu tadi, yang dianut oleh negara Indonesia, teori kedaulatan apa saja? Teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini dengan materi hakikat dan teori kedaulatan rakyat, ya, ternyata kalian sudah memahami, ya, sudah memahami apa itu kedaulatan, apa itu contohnya dari kedaulatan ke dalam. Semuanya sudah dipahami oleh kalian ya, mengenai materi tadi yang berjudul hakikat dan teori kedaulatan, ya, hakikat dan teori kedaulatan. Dan untuk minggu berikutnya ya, nanti kita akan mempelajari tentang bentuk kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu untuk materi yang akan datang.
Di sini karena sudah ya semuanya paham, semuanya sudah jelas. Ya, menurut kalian bagaimana tentang pembelajaran materi hakikat dan teori kedaulatan pada siang hari ini? Menyenangkan dan seru. Terus apalagi? Mengasihkan dan sangat memahami, juga menambah wawasan kalian. Kiranya untuk materi hakikat dan teori kedaulatan pada siang hari ini cukup ya, sekian, dan nanti akan kita lanjut pada minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Nanti tugas kalian adalah untuk membaca ya, membaca buku paket PPKN pada bab berikutnya mengenai bentuk kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita beranjak dari tempat duduk ya, karena sudah selesai dalam belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan kalian untuk ya meninggalkan tempat duduk dan silakan pulang ya, supaya di perjalanan juga nanti kalian akan mendapatkan keselamatan sampai di rumah. Silakan boleh pulang.